Yo halo teman-teman, balik lagi di channel gua, I am Wibi. Di video gua kali ini, gua bakal lanjut nyeritain Kamen Rider Drive dari episode 11 sampai ke 15. Di episode 11, Kiriko pergi ke Drive Pit dan melaporkan ke Rina-san bahwa dia yakin jika Volt masih hidup. Dan dia berencana menyebabkan pemadaman yang luas untuk membuat kegelapan di malam yang suci. Namun Kiriko merasa heran karena Shinosuke dan Berto-san belumlah kembali. Di tempat Shinosuke, Heart sebentar lagi akan meledak. Namun Chaser datang dan membatalkan serangan bunuh diri Heart untuk menghancurkan Kamen Rider Drive. Namun siapa sangka, ledakannya dibuat oleh Heart berhasil membuat Drive hancur. Di Drive Pit, Shinosuke dan Berto-san ternyata berhasil selamat dari ledakan yang dibuat Heart. Ternyata mereka bisa selamat karena ditolong oleh 3 shift car baru yang bernama Deco Traveler, Road Winter, dan juga Colorful Commercial. Selain itu, ternyata ketiga shift car ini juga mampu membuat suatu hologram yang membuat Kamen Rider Drive terlihat berhasil dihancurkan oleh Heart. Meski sedang terluka, Shinosuke masih harus berjuang untuk melawan Volt. Dengan info yang diberikan Kiriko, Shinosuke pergi untuk mencegah rencana jahat Volt. Di tempat tinggal Minami Goro, Shinosuke menemukan suatu petunjuk yang mengarahkan dia ke Nishiyori Koya. Ternyata Nishiyori Koya adalah penjahat yang pernah ditangkap oleh Shinosuke dan Hayase dulu. Dengan bantuan kapten, Shinosuke dapat bertemu Nishiyori di penjara untuk menanyainya soal ending cerita dari buku milik Minami Goro. Singkat cerita, Kiriko dan Shinosuke tiba di Electro Mall dan bertemu dengan Volt. Shinosuke pun henshin menjadi Drive dan melawan Volt. Namun tiba-tiba Chaser dan Brain datang untuk membantu Volt. Volt pun memulai rencananya untuk membuat pemadaman listrik yang luas. Karena Drive tidak punya banyak waktu, dia pun meminta ke Chaser untuk minggir agar dia bisa menyelamatkan nyawa banyak orang yang tidak bersalah. Karena Chaser membiarkan Drive pergi, dia malah diserang oleh Brain yang marah. Di tempat lain, Volt sedang menyerang Kiriko. Namun tiba-tiba ada seorang Kamen Rider misterius yang menolong Kiriko dari jauh. Dengan satu tembakan jitu, Kiriko berhasil menghancurkan alat milik Volt dan menggagalkan rencana miliknya. Setelah itu, dengan bantuan Tridoron Type Teknik, Drive pun melakukan Rider Kick dan menghancurkan Volt Roid Miudo lagi. Dengan keadaan yang lemah, Chaser berubah bentuk ke bentuk Roid Miudo-nya. Ternyata, dia memiliki nomor 000 pada dadanya. Di markas para Roid Miudo, ternyata chip yang diberikan Volt ke Heart berguna untuk menghidupkan kembali petinggi Roid Miudo lainnya yang bernama Medic. Ohayou gozaimasu, Hato-sama. Ohayou, Medic. Lanjut ke episode 12. Saat rapat soal kasus baru, Gensan mengatakan bahwa ada kemungkinan keterlibatan kasus ini dengan monster. Namun dia malah ditertawai oleh semua orang dan mengatakan Gensan aneh. Dengan perasaan marah, dia kembali ke kantor polisi unit tindak pidana khusus. Namun di sana tidak ada Kiriko dan kapten. Ternyata Kiriko sedang cuti dan menunggu adiknya yang akan datang dari luar negeri. Saat Shinosuke dan Gensan sedang menyelidiki kasus ini, Shinosuke diam-diam difoto oleh seorang fotografer. Dan dia ingin bersaing dengan Shinosuke untuk menangkap pelaku kasus ini. Tiba-tiba Gensan datang dan mengatakan dia menemukan bukti adanya kelambatan. Dan tersangka pada kasus ini bernama Todogawa. Todogawa yang melihat adanya polisi langsung kabur. Dan saat terdesak, Todogawa membuat suatu kelambatan yang membuat Gensan terpeleset dan terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Shinosuke pun henshin menjadi Kamen Rider Drive dan melawan Gunman Roid Miudo. Namun sayangnya Roid Miudo itu berhasil kabur dan Gensan berhasil selamat. Gensan yang telah menemukan tempat Todogawa langsung menyergapnya. Namun Todogawa membuat suatu kelambatan lagi dengan cara menggunakan sebuah gelang. Tapi nggak lama gelang itu malah rusak. Saat Shinosuke sedang menjelaskan ke Gensan, tiba-tiba fotografer itu muncul dan memberikan penjelasan serta bukti yang lebih akurat. Ternyata Gunman Roid Miudo bukanlah Todogawa, melainkan orang yang berbeda. Nggak lama dari situ, kelambatan terjadi dan Gunman Roid Miudo melakukan penyerangan. Drive pun segera melawannya. Namun karena Gunman Roid Miudo terlalu lincah, Drive tidak mampu menyerangnya. Kiriko tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa ia disuruh untuk datang ke lokasi. Setelah itu, fotografer tadi beratraksi dengan diikuti oleh shift car Amazing Circus.
Ternyata dia adalah Kamen Rider yang datang dari Amerika. Dia jugalah yang menolong Kiriko dari serangan Volt Roid Mido sebelumnya. Dan namanya adalah Kamen Rider Maha. Dengan kemampuan rider system yang lebih hebat dari Drive, Maha mampu mengalahkan Gunman Roid Mido dengan sangat mudah. Tapi tiba-tiba core dari Gunman Roid Mido diambil oleh medik untuk dibangkitkan dan dia pun pergi. Setelah selesai bertarung, ternyata identitas dari Kamen Rider Maha adalah adik dari Kiriko yang bernama Shinji Mago. Dan Go jugalah yang menyuruh Kiriko untuk datang ke lokasi agar ia bisa melihat debut Go sebagai Kamen Rider Maha. Lanjut ke episode 13. Karena Go sudah kembali ke Jepang, Kiriko dan Go pun pergi ke makam ibunya yang bernama Shinjima Sumiko. Gak lama dari situ, Kiriko mendapat telepon dari Shinosuke bahwa adanya kriminal yang menggunakan gelang yang mampu membuat kelambatan lagi. Di markas para Roid Mido, Chaser yang masih merasa terheran-heran dengan nomornya yaitu 000, sadar bahwa dia tidak memiliki ingatan tentang di malam Global Freeze terjadi. Namun Hart mengatakan bahwa Chaser adalah pahlawan dan nomor 0 adalah angka terhormat. Saat para kriminal itu pergi menuju bangku rumah, mereka dicegat oleh Maha. Dan siapa sangka, Maha mampu membuat kelambatan juga seperti para Roid Mido. Setelah itu, Maha pun menyita gelang mereka. Saat Drive sampai di sana, dia langsung memarahi Maha karena menggunakan kelambatan seperti Roid Mido. Namun, Go memiliki keadilan yang berbeda. Menurutnya tidak masalah untuk menggunakan kekuatan Roid Mido untuk mengalahkan Roid Mido, selama umat manusia bisa menang. Entah kenapa gue setuju sama jalan pikir Go yang realistis. Di Drive Pit, Shinosuke mampu memahami rencana Go yang menurutnya sangat berbahaya. Setelah itu, dia meminta semua shift car untuk mencari Go. Di tempat lain, ternyata Go langsung pergi ke markas para Roid Mido sendirian untuk menghentikan peredaran gelang yang mampu membuat kelambatan itu. Namun, niatnya ketahuan oleh Chaser dan mereka pun bertarung. Saat keadaan mulai gawat, Shinosuke dan Kiriko datang tepat waktu untuk melindungi Go. Di sana Shinosuke menjelaskan, ternyata Go menggunakan kelambatan dan menyita gelang para kriminal itu adalah untuk menanyai mereka lokasi di mana mendapatkan gelang itu sebelum mereka kehilangan ingatannya. Setelah itu, Shinosuke pun henshin menjadi Kamen Rider Drive dan melawan Chaser. Sedangkan Go melawan kedua Roid Mido itu sebagai Kamen Rider Maha. Dengan kekuatan signal by Danger, Stop, Kaksan, dan Magarel, Maha mampu mengalahkan dua Roid Mido itu sekaligus dengan sangat mudahnya. Saat Chaser ingin membalaskan dendam kedua Roid Mido itu, medik datang dan menyuruh Chaser mundur. Lanjut ke episode 14. Kiriko yang sedang berjalan sendirian didatangi oleh Chaser. Namun tiba-tiba Chaser merasa kesakitan dan ingatannya tentang Kiriko mulai kembali. Go yang sedang di jalan, dia melihat kejadian itu dan mendatangi Kiriko. Namun Chaser malah langsung kabur. Di kantor polisi unit tindak pidana khusus, artis terkenal bernama Lira datang membuat laporan bahwa ia sedang diuntit seseorang. Saat di lokasi syuting, Go memberikan sebuah informasi tentang adanya seseorang yang mencurigakan yang bernama Sunahara Tadashi. Saat mereka ingin pergi, Shinosuke dan Go melihat ada orang misterius yang mengintip di lokasi syuting. Akhirnya mereka pun mengejarnya. Saat di luar, Sunahara mendatangi Lira, namun dia dicegat oleh Gensan. Tiba-tiba kelambatan terjadi dan Roid Mido berjubah menebas Sunahara. Roid Mido itu pun dikejar Go yang sudah menjadi Maha. Namun karena Maha kelamaan perkenalan, Roid Mido itu malah kabur. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata orang yang tadi bernama Sakaki Koichi, yang dulunya adalah penata rias Lira. Gak lama dari situ, Gensan bilang dia sudah menangkap Sakaki, dan dia sekarang berada di penjara. Namun, menurut Shinosuke, Sakaki sengaja ditangkap dan hanya menjadi pengalih perhatian saja. Di tempat Lira, Roid Mido sedang mengincar ia di rumahnya. Gak lama dari situ, muncullah Roid Mido berjubah yang dikejar Maha tadi. Tapi siapa sangka, dia malah menolong Lira dari serangan Roid Mido yang menguntit Lira. Saat Maha dan Drive sedang melawan Roid Mido yang menguntit Lira, Chaser datang untuk bertarung. Tiba-tiba, Brain juga datang dan membuat Roid Mido itu menjadi ganas. Roid Mido itu pun membawa pergi Kiriko. Drive, Maha, dan Chaser pun mengejar di bawah. Saat Chaser dan Maha bersebelahan, motor mereka Ride Crosser malah bergabung. Akhirnya,
Dengan Trade Crosser yang bergabung, Road Mido itu berhasil dikalahkan Maha dan Kiriko juga berhasil diselamatkan. Saat pertarungan selesai, Chaser merasa bingung kenapa motornya bisa bergabung dengan motor milik Maha. Setelah itu, Brain pun menjelaskan, ternyata Chaser dulunya adalah Kamen Rider Proto Drive yang melindungi umat manusia di malam Global Freeze. Seketika Chaser pun terkapar lemas karena informasi yang diberikan oleh Brain. Jujur aja gue di sini nggak terlalu kaget ya, karena waktu nonton gue juga udah ngerasa kalau Chaser ini tuh Kamen Rider Proto Drive. Nggak taunya beneran dia. Lanjut ke episode 15. Maha yang tidak peduli bahwa Chase dulunya adalah Proto Drive sekali lagi mencoba mengalahkan Chase, karena menurutnya sekali Roid Mido tetaplah Roid Mido dan itu harus dihancurkan. Tapi untungnya Chase berhasil kabur dari kejaran Maha. Lyra yang sedang dijaga Kiriko bercerita bahwa dia berpikir jika Roid Mido berjubah itu adalah kekasihnya yang bernama Nikaido Hiroki yang sudah menghilang 1 tahun lalu. Lalu manajer Lyra yang bernama Muramasa datang untuk mencegah Lyra yang ingin bertemu Hiroki lagi. Gak lama dari situ, kelambatan pun terjadi. Tidak disangka, Roid Mido berjubah itu datang dan menebas Muramasa. Go datang dan langsung menendang Roid Mido itu. Setelah menjadi Maha, Go pun bertarung dengan Roid Mido berjubah itu. Tapi sayangnya saat Maha ingin menyerang, Lyra mengganggu Maha dan membuat Roid Mido itu kabur. Di markas Roid Mido, Chase dihajar habis-habisan oleh Brain karena dia merasa Chase sekarang adalah Roid Mido yang cacat. Medik pun mengusulkan bahwa Chase masih bisa direset ulang dan menjadi Shinigami lagi. Shinosuke dan Kiriko yang sedang menyelidiki di rumah Lyra sebelumnya menemukan banyak kartu tarot. Lalu Shinosuke pun mendapat sebuah buku diary milik Lyra dan terkejut dengan isinya. Keesokan harinya, Shinosuke dan Kiriko meminta Go dan Lyra datang ke sebuah taman. Di sana Shinosuke menunjukkan buku diary milik Lyra yang ternyata isinya adalah Lyra sudah membunuh Hiroki. Ternyata sebelum Hiroki menghilang 1 tahun lalu, Hiroki sempat diminta manajer Lyra untuk menjauhi Lyra karena Lyra akan menjadi artis besar dan sangat sibuk. Setelah itu mereka pun bertemu di taman dan Hiroki bilang ia ingin putus dengan Lyra. Namun karena Lyra tidak terima, dia langsung ingin loncat dari tebing. Hiroki pun menarik tangan Lyra agar ia tidak loncat. Tapi Lyra tidak sengaja malah mendorong Hiroki dan membuat Hiroki terjatuh dari tebing. Lyra yang ketakutan pun pulang dan menulis di buku diary-nya bahwa ia sudah membunuh Hiroki. Tapi ternyata di rumah Lyra sudah ada Roid Mido dan dia pun mengambil wujud Lyra dan mengambil ingatan Lyra tentang dia yang membunuh Hiroki. Setelah itu, Roid Mido berjubah itu pun datang. Drive dan Maha pun langsung bertarung dengan Roid Mido itu. Dengan kerjasama yang epik, Drive dan Maha mampu mengalahkan Roid Mido itu dengan sangat mudah. Tapi nggak lama dari situ, Chase datang dan bertarung dengan Drive dan Maha. Kali ini Chase lebih kuat dan lebih sadis dari sebelumnya karena dia sudah direset oleh Medik. Saat Drive ingin menggunakan Max Flare, Chase menggagalkannya dan membuat Max Flare terlempar ke arah Maha. Maha yang sedang terpojok oleh Brain pun langsung menggunakan Shift Car Max Flare ke drivernya. Dengan kekuatan Max Flare, Maha mampu mengeluarkan tembakan api yang bisa membakar Brain. Setelah itu, Medik pun langsung menyuruh Chase untuk mundur. Kisah pun berakhir sampai di sini. Nah, teman-teman, itu dia alur cerita Kamen Rider Drive dari episode 11 sampai ke 15. Nah, karena sudah selesai, kalau gitu untuk video gua kali ini cukup sampai sini saja dan kita bakal lanjut nyeritain Kamen Rider Drive di lain waktu. Jadi jangan lupa diklik like dan juga diklik subscribe kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!